Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan hari Rabu 25 Agustus 2021 dari Keluaran pasal 32 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Di pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk kasih dan pertolongan Tuhan yang nyata bagi kami. Memulai hari ini kami akan membaca dan dibaca oleh firman-Mu. Roh Kudus Tuhan terangi kami, agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 32 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripada anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannyalah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan, murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya." Amin. Firman Tuhan. Tema perenungan kita hari ini, buatlah untuk kami Allah. Garagankan ni
tumai rapang-rapang di podeata. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah peribahasa terkenal yang mengatakan, bagai anak ayam kehilangan induknya. Artinya, sebuah kelompok yang mengalami keadaan kebingungan dan kacau balau karena kehilangan pemimpinnya. Orang yang mengalami keadaan tersebut biasanya tidak mampu lagi melakukan sesuatu yang baik. Semua serba pasif, bahkan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan. Musa sedang berada di Gunung Sinai, berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaannya, serta menerima Taurat dari Tuhan. Namun, bangsa Israel yang ada di lembah Gunung Sinai itu dilanda ketidaksabaran menunggu kepulangan Musa. Dalam ketidaksabaran tersebut, mereka menarik kesimpulan yang keliru. Ini penting kita garis bawahi. Mereka menarik kesimpulan yang keliru. Mereka menganggap Musa dengan sengaja mengulur-ulur kepulangannya dari gunung. Lalu, mereka merasa terabaikan. Kesimpulan yang keliru tersebut melahirkan sebuah keputusan yang fatal. Mereka menyuruh Harun membuat bagi mereka sesembahan yang lain, dan permintaan itu pun dituruti oleh Harun. Maka dibuatlah patung anak lembu yang terbuat dari emas. Ayat 1-4 pembacaan kita. Bangsa Israel akhirnya jatuh ke dalam dosa, menyembah Allah lain. Ayat 5-6. Lalu Tuhan menyuruh Musa untuk segera turun dari gunung, menegur bangsa Israel. Ayat 7-14. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, entah berapa kali dalam hidup kita ini mengalami kejadian yang hampir sama. Berawal dari sikap tidak sabar menunggu, lahirlah penilaian yang keliru, lalu membuahkan perilaku yang menyimpang. Betapa mengerikan jikalau sampai karena ketidaksabaran menunggu pertolongan dari Tuhan, lalu kita mencoba mencari pengganti Tuhan dalam hidup ini. Ini perlu kita renungkan baik-baik. Lalu, terkadang karena ketidaksabaran menunggu pertolongan dari Tuhan, lalu kita mencoba mencari pengganti Tuhan dalam hidup ini. Saudara-saudaraku, tetaplah bertekun pada Tuhan. Jangan menggantikan kedudukannya dalam seluruh kehidupan kita. Setialah mengandalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tunduk di hadapan-Mu pagi hari ini. Bersyukur untuk kesempatan yang baik Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Bersama-sama menjalani kehidupan ini, merayakan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih. Sebagai anak Tuhan, ajarkan kami untuk terus setia, mengikut Tuhan, dan tidak menggantikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami karena faktor ketidaksabaran. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini banyak kami menyimpang dan mengandalkan kemampuan kami sendiri. Arahkan kami dan tolong kami untuk terus melangkah berjalan bersama Tuhan. Hari ini dalam syafaat bersama dengan seluruh warga jemaat di tengah-tengah pelayanan Gereja Toraja Jemaat Ramah, mohon berkat Tuhan untuk seluruh jemaat yang mensyukuri pertambahan usia, mensyukuri berkat-berkat dalam kehidupan mereka, mensyukuri sembuh dari sakit, mensyukuri segala hal yang Tuhan anugerahkan bagi jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersama-sama berdoa di tengah-tengah pelayanan. Tuhan berkati penataan pelayanan majelis gereja dan seluruh pengurus OIG agar berjalan dengan baik. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk pengaturan pelayanan vaksin kepada warga jemaat. Tuhan menolong kami agar boleh terlayani dalam pimpinan Tuhan. Pelayanan diakonia, pelayanan di tengah-tengah jemaat, dan pembangunan ruang serbaguna, ruang sekolah minggu.
kami percaya Tuhan yang akan menguatkan, memampukan, dan memberkati. Rencana peneguhan dan pemberkatan nikah anak-anak kami, Tuhan Engkau memberkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Bapa kami di sorga, dalam syafaat kami bersama-sama terus mendukung, mendoakan keluarga jemaat yang saat ini dalam masa-masa duka karena Tuhan memanggil orang-orang terkasih. Kami berdoa bersama dengan Bapak Lisal Sarungu. Tuhan memanggil salah seorang saudara di Palopo. Tuhan, Engkau kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Mercy Tinggogoi, berdoa untuk keluarga Bapak Simon Tando, berdoa untuk keluarga Bapak Octavianus, berdoa untuk keluarga Nyonya Peter Rama, berdoa untuk seluruh keluarga yang masih dalam suasana duka. Tuhan, Engkau kekuatan dan penghiburan. Kami juga sehati berdoa bagi jemaat yang saat ini masih dalam proses pemulihan. Kami berdoa mendukung saudara kekasih kami, kakak dari Ibu Hana sampai Toding yang telah menjalani proses operasi. Tuhan, kekuatan dan sumber kesembuhan. Berdoa untuk Bapak Yusuf Samben bersama dengan anak Teresia dalam proses perawatan. Tuhan memberkati. Bapak Efraim Pabontong, Bapak Julius Dengen, Nyonya Peter Rama, Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Diaken CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak SR Tambing, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak Prof TR Andi Ilolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni S Lakbur Lawal, Jeko, anak dari Bapak Daniel Langan, Nevi, anak dari Bapak Moses Mapile, Bapak Romianto, Nyonya Martina Rombe, Nyonya Joni Doa, Nakamasei Elora, Bapak F Andi Padang, Bapak Leonardi Sambo, Saudara Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Nyonya Yusuf Dengen, Nyonya Margareta Sarah, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Mina, Bapak Empa Salongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Penatua Noplande, Bapak Penatua M sampai Pandek, dan Nyonya P sampai Pandek, Saudara April Rompon, Bapak Daniel Lupang, Sem anak dari Ibu Siska Runduk Padang, Nyonya Samuel Tampang, Penatua Nyonya Selvi Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tena, dan yang tidak sempat kami sebutkan, Engkaulah sumber kekuatan dan sumber kesembuhan. Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami dalam menjalani hari ini pegang tangan jemaat-Mu, terlebih di tengah-tengah menghadapi virus corona. Tuhan, mampukan kami dengan iman yang kuat dan imun yang kuat untuk mengandalkan Tuhan, dan biarlah aktivitas kami tetap berjalan dengan baik dalam pimpinan-Mu. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang dalam nama Yesus, Tuhan Gembala yang baik, sumber kekuatan dan kesembuhan. Kami datang di hadapan Tuhan. Terpuji Tuhan, haleluya, amin.